Oh, Iya, berarti sampai sana belajar dulu bahasa Rusia Rusia. Berapa satu lama? tahun, Satu satu tahun. tahun. Oh, Namanya itu Fakultas Persiapan. oh, satu Jadi tahun dulu. bagaimana di sana itu sistemnya kan, gurunya itu tidak tahu bahasa Indonesia, tidak tahu bahasa Inggris, tahunya bahasa Rusia. Mm-mm. Jadi kan kita pun agak bingung juga. Ini guru-guru itu bagaimana ngajar kita? Ya, ya kita bahasa Inggris tahulah dikit-dikit gitu ya. Hmm. Tapi tidak di sana mereka orang Rusia itu bukan membuat ya, menerbitkan buku kecil kamus Rusia Indonesia Oh kecil. gitu. Iya, guru itu bawa itu waktu ngajar itu. Sebab umumnya ini kan 1 tahun kan Hmm. belajar bahasa Rusia itu dalam 1 tahun itu dibagi dua, dalam setengah tahun semester pertama itu dibagi dua. Lalu pertama kali mengenai fonetika, Oke. fonetika sebab huruf-huruf Rusia itu lain kan, Betul, betul, betul. ya, lain gitu, susah sekali untuk orang Indonesia itu susah. Ya, macam-macam sampai gurunya itu guru fonetika itu membawa sendok Hmm. untuk meluruskan lidah kita Oh, untuk menyebut satu huruf ya. itu yang benar itu bagaimana lidah itu ditempatkan. Oh gitu. Iya, Oh. itu dibagi-bagi. Jadi Hmm. satu kelas itu untuk bahasa saya itu sebentar 1, 2, 3, 4, 5 orang. Oke, satu kelas tuh. Iya, 5 orang itu. Oh, intensif sekali. Oh ya? Iya, dalam 1, 2 bulan atau 3 bulan kita sudah bisa ngomong, Wih, canggih. bisa ngomong, bisa sebab sebab ke asrama itu kadang-kadang suka datang masyarakat Ceko itu ya, Hmm. yang diorganisir tentunya, eh masyarakat Rusia ya, Hmm. itu datang ke asrama, mereka biasanya mengadakan pertunjukan, Hmm. ya, pertunjukan kesenian Cek rakyat Rusia, ya ada yang menyanyi, ada yang menari, dan Oh. macam-macam. Terus mereka itu disuruh bergaul dengan kita, Oh gitu. ya. Kita itu terpaksa kan menerangkan ini, mereka itu bengong. Ini kalian ini berapa lama belajar bahasa ini? Saya bilang 2 bulan, 3 bulan. Loh, kok ngomongnya sudah banyak sekali. Ya, ya saya udah tahu, saya udah merasa gitu. Hmm. Jadi memang intensif sekali itu. Oh. Kemudian dalam eh, keduanya itu, dalam satu semester keduanya itu, terus kami disuruh kuliah. Oh, mulai masuk kuliah. Ya, musim kuliah di situ mereka memberikan pelajarannya semuanya pakai dalam bahasa Rusia. Hmm. Ya, saya kan karena saya jurusan humaniter, Mhm. ya, ya saya diajarin sejarah Rusia, kemudian ilmu bumi Rusia, Hmm. pokoknya yang semua Rusia itu kita diberilah gitu. Hmm. Ya sudah itu sudah uh, selesai 1 tahun, ya kita sudah biasa kuliah umum. Udah biasa ya udah gabung sama orang sana juga ya? Orang-orang, iya, ya orang lain juga begitu, bangsa-bangsa lain juga begitu Ya, ya. sama. Rata-rata dari negara mana aja, Bung, waktu itu? Itu kebanyakan dari negara Afrika, Aha. Asia juga. Asia itu nggak tahu mereka itu bagaimana eh, eh, bagaimana menentukannya itu. Sebab waktu dengan kami itu ada orang Jepang, Mhm. orang Vietnam nggak ada, orang Oke, Cina nggak ada. oke. Kemudian
orang mana lagi ya? Kamboja ada, Hmm. Laos ada, Thailand ada, gitu. Oh gitu. Malaysia ada, Oh gitu nggak ada. Jadi, ya. Filipina ada. hmm. Mungkin Anda mengirimkan atau enggak tahu Ya saya. ya 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 betul betul betul. Terus berarti sebelum pas 65 belum lulus satu ya? Belum, saya masih belajar kelas berapa ya, Kak? 65 itu. Tahun Ya karena saya terlambat 1 tahun itu karena ya, saya sakit mohon. sakit juga ya Heeh. 1 tahun. Jadi ya tahun 65 mungkin saya kelas 2 gitu ya, Hmm. kelas Tahun 2 kedua ya, mungkin. tahun kedua berarti ya. Ya iya. Wah Terus itu kalau pas ingat hmm, nggak saya kalau ingat itu ya peristiwa tahun 65 itu sekali apa namanya sedih sekali deh, hmm, sedih sekali. Dan pada waktu itu kan komunikasi jelek, mohon. susah, Mhm. informasi itu susah sekali. Yang sering itu ya karena kebetulan saya itu satu kamar dengan orang Kenya, Mhm. dia punya radio. Mohon. Ya, dia tiap hari menyetel radio itu. Mhm. Dia tahu waktu-waktunya. Biasanya dia mengambil dari BBC Inggris. Mhm. BBC Inggris aktif sekali menyiarkan peristiwa tahun 65 itu. Oh, pas tiga Ya puluh surat September pas 30 September berarti Bung Anwar ada di mana waktu itu? Lagi di mana? Lagi Moskow? di Masih. Moskow. Oh. Itu angkatan pertama itu Mhm. pulang sudah mereka. Sudah selesai kan? Oh iya betul betul yang pertama datang. Ya, Ya. Nah, saya itu masih ada 1 tahun lagi. mohon. Jadi saya masih bisa di situ. Di mana? Masih bisa belajar, masih sedang belajar gitu. Mhm. Belum selesai. Nah, sudah begitu ya sudahlah. Jadi kita ikuti terus sehingga ini bagaimana kawan-kawan kita ini kok kebobolan gitu ya. Hmm. Katanya ya apa namanya pengikut-pengikutnya Bung Karno itu Mhm. kuat sekali gitu. Mhm. Tapi kok sepertinya tidak ada perlawanan gitu. Oh iya betul betul betul. Nah, ternyata ya lama-lama ketahuan gitu Gitunya. bahwa ini memang ikut campurnya ini Hmm. CIA gitu. Ya 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 ya. Ya, nggak cuman satu, nggak cuman eh, beberapa gelintir aja ya, ada kerjasama yang cukup besar ya. Iya, iya. Itu kan dikatakan bahwa ini urusan urusan hmm, angkatan darat segala macam gitu. Mhm. Mhm. Nah, terus terkembangkan kan Mhm. siapa di belakang mereka, Mhm. apa benar itu pembunuhan 6 jenderal itu dilakukan oleh oleh apa oleh Untung, Betul betul. Ah. Kolonel Untung kan. Ya sudahlah. Terus waktu waktu pas kejadian kondisi di sana gimana anak orang Indonesia waktu di Moskow? Ya begini, jadi mahasiswa yang ada di Moskow itu terpecah belah, Oke, terpecah dua, oke, yang pro Bung Karno dan mohon. yang pro ini Oke, Soeharto ini. ya, Oh itu memang sebelumnya sudah terjadi apa namanya benturan-benturan gitu, politik ya, 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 ya. benturan-benturan politik sehingga kita tahu siapa yang apa tidak suka sama Bung Karno dan siapa yang suka sama Bung Karno. Ya, oke. Ya, ya ternyata setelah kejadian itu makin jelas lagi Hmm, siapa lu siapa gua, oke. ya gitu. Ya sudah itu yang kalau mereka yang pro
Mereka yang nggak suka sama, sama Bung Karno ini kan otomatis dia mendukung Soeharto Mohon. gitu. Ya sudah jelas kan. Oh, yang itu pulang semua ya? Semuanya pulang. Yang tinggal berapa orang di Moskow? Oh Setahu. banyak Oh, yang tinggal yang nggak yang melawan. yang melawan itu banyak. Oh, Nah, kemudian ya terus kejadian-kejadian yang lainnya mohon. yang menyusul gitu. Iya. Pokoknya begini ya, mau saya bilang, kenapa peristiwa di Indonesia itu negeri-negeri sosialis tidak begitu antusias mendukung Oke. mendukung Soekarno. Hmm. Nah, ternyata itu terus menyangkut nasib kita tuh. Hmm, 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 hmm. Itu karena ada perselisihan ideologis Hmm. antara Moskow dan Peking, Oke. ya. Hmm. Jadi terus ini kawan-kawan kita yang progresif Hmm. itu ada yang apa menginginkan melawan Soeharto ini dengan bedil. Oke. Jadi mereka ingin gerilya Mohon. di Indonesia, ya. Gitu. Saya tidak setuju Oke. karena secara geografis tidak bisa disamakan Hmm. waktu zaman RRT dengan Uni Soviet. Hmm. RRT menang karena di belakangnya ada Uni Soviet kan, Mohon. ya. Jadi musuh itu tidak bisa seenaknya. Kalau di Indonesia bagaimana? Di mana basisnya? Hmm. Kepulauan di Indonesia itu. Benar ya. Ya, jadi untuk melawan secara senjata kita tidak bisa, Hmm. tidak akan berhasil. Hancur kita. Hmm. Ya, ini benar juga kan. Ya. Peristiwa Blitar. Hmm. Sehingga pimpinan, terutama pimpinan-pimpinan PKI ya, Hmm. dan pimpinan kaum nasionalis yang kiri itu kan bersih sama sekali, dibunuh oleh mereka itu. Hmm. Itu. Nah, itulah terjadi apa namanya tragis tragis ya. Ya, 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 ya.